Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antalia dengan nomor induk mahasiswa 1701155. Saya dari kelas TIFA C 2017. Di sini saya akan mempresentasikan bahan presentasi saya, yaitu 7 Process in Neuron Transmitter Action atau 7 proses aksi dalam neuron transmitter. Ligan endogen neuron transmitter. Di ligan endogen neuron transmitter di sini akan membahas mulai dibuatnya, disimpan di mana, apakah bisa terjadi suatu kejadian atau kerusakan di sel penghasilnya, dan bagaimana mempengaruhi sel-sel target. Semuanya akan dibahas pada gambar ini. Kita lihat pada gambar. Di sini kita lihat pada gambar atas itu kayak berbentuk tulang, itu dikenal dengan atau disebut dengan sel-sel prasinap atau sel-sel penghasil neuron transmitter. Sedangkan pada bagian gambar di bawah itu adalah sel target atau disebut dengan posinap. Kita masuk pada poin pertama. Kita lihat pada gambar di poin pertama dengan tanda panah yang merujuk pada sel-sel prasinap. Di situ menjelaskan bahwa molekul neuron transmitter disinkronkan dari prekursor di bawah pengaruh enzim. Artinya kita lihat di sini asal dari neuron transmitter ada namanya prekursor. Kalau misalnya neuron transmitter asetilkolin itu prekursornya kolin ditambah dengan asetil koenzim A yang terdapat di sekitar antara enzim pensintesis dan prekursor neuron transmitter. Kemudian dibantu enzim pensintesis, misalnya enzim pensintesis untuk asetilkolin itu asetilkolin transferase yang kemudian dibuatlah si asetilkolin. Setelah jadi, maka molekul transmitter ini akan disimpan di vesikel. Kita lihat pada poin kedua. Di poin kedua menjelaskan bahwa molekul transmitter ini disimpan di vesikel. Kita lihat dengan rujukan panahnya di poin kedua pada gambar. Di situ vesikel pelindung. Artinya molekul transmitter ini akan disimpan di vesikel dengan istilahnya vesikel pelindungnya. Kemudian kita masuk di poin ketiga. Di poin ketiga, di sini kita lihat pada gambar dengan rujukan tanda panah. Di poin ketiga itu ada enzim pendegradasi. Di sini poin ketiga menjelaskan bahwa molekul neuron transmitter yang lemah, cacat dari vesikelnya itu akan dihancurkan oleh enzim-enzim pendegradasi. Misalnya, kalau asetilkolin itu enzim pendegradasinya asetilkolin estirase, yang kemudian akan kita masuk pada poin keempat. Di poin keempat, kita lihat pada gambar dengan rujukan tanda panahnya, di situ akan ada potensial aksi. Apabila ada potensial aksi, di mana potensial aksi ini ditimbulkan oleh peningkatan kadar kalsium di sitosol pada sel-sel prasinap yang meninggi, namanya dikenal dengan potensial aksi. Potensial aksi ini akan menyebabkan vesikel melakukan fusi, yang artinya melakukan penggabungan atau menyatu dengan membran prasinap dan melepaskan molekul neuron transmitter ke sinap. Kita lihat kemudian pada poin kelima. Di poin kelima yang kita lihat dengan rujukan tanda panah, di sini akan ada suatu kejadian. Nah, pada poin kelima digambar di sini ada 4 kejadian atau peristiwa di mana molekul-molekul neuron transmitter yang dirilis ini dilepaskan, kemudian akan terikat pada autoreseptor. Autoreseptor ini bertujuan untuk stop signaling pelepasan neuron transmitter berikutnya. Artinya, dia akan mencegah aksi berlebihan jika terlalu banyak neuron transmitter yang keluar. Kemudian kita masuk di poin ke-6. Di poin ke-6, kita lihat pada gambar dengan rujukan tanda panahnya, di situ molekul neuron transmitter yang dilepas akan terikat dengan reseptor di posinapsnya. Yang selanjutnya nanti akan terjadi suatu peristiwa di bawah ini, mungkin akan pembentukan tahap-tahap berikutnya seperti second messenger dan lain-lain. Kemudian kita lihat di situ ligan yang terikat dengan reseptor akan ada aksi yang ditimbulkan. Aksi yang ditimbulkan ini akan teridentifikasi sebagai efek obat. Inilah obat-obat yang akan berefek kalau terikat dengan reseptornya di posinap. Kita masuk di poin ke-7. Di poin ke-7 seperti yang kita lihat pada gambar dengan rujukan tanda panahnya, di sini
akan ada suatu peristiwa di mana molekul-molekul neurotransmitter yang dilepaskan ini bisa dideaktivasi setidaknya oleh beberapa cara. Misalnya, direuptake atau dimasukkan kembali ke dalam sel oleh molekul-molekul pembawa atau transporter atau didegradasi oleh enzim-enzim pendegradasi. Kalau tadi kita kenal asetilkolin, enzim pendegradasinya itu asetilkolin esterase, sudah siap dihancurkan. Itulah caranya dideaktivasi untuk proses regulasi pengaturan. Kurang lebih penjelasan saya seperti itu untuk presentasi saya, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.